Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas 10 IPS 1 asal sekolah SMA Negeri 5 Tambun Selatan. Pada video kali ini, kami akan melakukan presentasi dengan tema siklus nitrogen. Namun, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidan Zidnafan, presensi 2. Perkenalkan, nama saya Aufan Japmikola dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Wan Saputra, kelas 10 IPS 1, absen 36. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan pembuatan video. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas biologi bab 5 ekosistem dan menjelaskan serta menjabarkan hal terkait siklus nitrogen. Pengertian siklus biogeokimia. Daur biogeokimia atau daur organik anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Medium penyaluran terdiri dari organisme yang dibantu oleh reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Baiklah, kali ini kita masuk ke siklus biogeokimia daur nitrogen. Siklus daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, denitrifikasi. Walaupun terdapat sangat banyak molekul nitrogen di dalam atmosfer, nitrogen dalam bentuk gas tidaklah reaktif. Hanya beberapa organisme yang mampu untuk mengkonversinya menjadi senyawa organik dengan proses yang disebut fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen yang lain terjadi karena proses geofisika, seperti terjadinya kilat. Kilat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpanya, tidak akan ada bentuk kehidupan di bumi. Walaupun demikian, sedikit sekali makhluk hidup yang dapat menyerap senyawa nitrogen yang terbentuk dari alam tersebut. Hampir seluruh makhluk hidup mendapatkan senyawa nitrogen dari makhluk hidup yang lain. Oleh sebab itu, reaksi fiksasi nitrogen sering disebut proses topping up atau fungsi penambahan pada tersedianya cadangan senyawa nitrogen. Tahapan-tahapan siklus nitrogen yang pertama, fiksasi. Proses fiksasi ini mengubah nitrogen yang terdapat di udara menjadi amonia. Mikroorganisme yang membantu proses fiksasi yaitu diazotrof. Biasanya bakteri ini mempunyai enzim nitrogenase yang dapat menggabungkan nitrogen dengan hidrogen. Bakteri ini bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan atau hidup bebas sehingga dapat memperbaiki nitrogen menjadi nitrogen organik. Bakteri-bakteri yang dapat melakukan fiksasi nitrogen antara lain azotobacteriasase, Cyanobacteria, Clostridium falcinia, dan Rhizonia. Yang kedua adalah nitrifikasi. Tahapan nitrifikasi merupakan konversi amonium menjadi nitrat. Tahap ini dilakukan oleh bakteri hidup yang berada di dalam tanah serta bakteri nitrifikasi lainnya. Untuk tahapan utama dari proses nitrifikasi yakni bakteri Nitrosomonas melakukan oksidasi terhadap amonium serta mengubah amonia menjadi nitrit. Sedangkan untuk spesies bakteri lainnya seperti Nitrobacter melakukan oksidasi pada nitrit menjadi nitrat. Perubahan nitrit menjadi nitrat sangat penting mengingat nitrit adalah racun bagi tanaman. Yang ketiga adalah asimilasi. Proses selanjutnya, semua tumbuhan memperoleh nitrogen yang berasal dari tanah melalui proses penyerapan akar dalam bentuk ion nitrat atau ion amonium. Perubahan ion nitrit baru kemudian menjadi ion amonium berfungsi untuk menyerap nitrat. Kemudian, ion amonium ini dimasukkan pada asam nukleat, asam amino, dan klorofil. Untuk beberapa jenis tumbuhan yang bersimbiosis dengan rhizobia, nitrogen tersebut diasimilasi secara langsung menjadi ion amonium di bagian nodul atau bintil akar. Kita masuk ke tahapan yang keempat, yaitu amonifikasi. Amonifikasi merupakan tahapan di mana sisa-sisa tanaman dan limbah terurai oleh organisme dan menghasilkan amonia yang disebut amonifikasi. Mikroorganisme yang ada di dalam tanah tadi
akan mengurai bahan organik yang telah mati agar bisa dijadikan sebuah energi dan bisa menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain sebagai produk cadangan. Amonia dalam tanah tadi akan bertahan dengan wujud ion amonium. Yang kelima, denitrifikasi. Denitrifikasi merupakan sebuah proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen intert atau berukuran kecil dalam tahap daur nitrogen. Denitrifikasi ini dilakukan oleh bakteri seperti Clostridium pseudomonas dalam kondisi anaerobik atau tanpa bantuan oksigen. Selama hidup respirasi, bakteri akan menjadikan nitrat sebagai akseptor elektron. Bakteri yang mampu bertahan dalam kondisi anaerobik ini adalah bakteri dengan jenis anaerob fakultatif. Contoh siklus nitrogen. Yang pertama, pertumbuhan tanaman memerlukan nitrogen dari dalam tanah yang diserap melalui akar. Nitrogen ini tersedia dalam bentuk ion nitrogen. Selanjutnya akan direduksi oleh tanaman menjadi ion nitrit. Kemudian ion nitrit diolah menjadi amonium ion yang masuk ke dalam asam amino atau nukleat menuju klorofil. Yang kedua, saat makhluk hidup mati, baik tumbuhan, hewan, atau manusia, serta termasuk kotoran makhluk hidup, akan melepaskan nitrogen organik. Nitrogen ini akan dikonversi oleh bakteri menjadi amonium. Proses ini disebut dengan mineralisasi. Yang ketiga, nitrogen juga terdapat di lautan akibat limpasan air tanah dan air hujan. Nitrogen sampai ke lautan melalui proses persitasi, kemudian mengalami fiksasi yang dilakukan oleh bakteri Cyanobacteria. Setelah tahap fiksasi, nitrogen dalam bentuk biologis bermanfaat bagi fitoplankton. Yang keempat, plankton adalah mikroorganisme yang menghasilkan urea dan amonia di dalam air. Zat tersebut akan dikeluarkan ke dalam zona eufotik, kemudian dikonversi oleh bakteri menjadi nitrat. Konversi ini hanya terjadi di zona eufotik, di mana tidak ada cahaya dapat menghambat proses konversi. Proses konversi ini disebut sebagai amorphization atau mineralisasi. Yang kelima, setelah amonia berubah, kemudian dilanjutkan proses nitrifikasi dan menjadi nitrit serta nitral, maka terjadi percampuran partikel dan upwelling ke atas untuk digunakan fotopolitakon melanjutkan siklus nitrogen. Berikut kami lampirkan sumber-sumber informasi yang kami gunakan dalam menyusun presentasi ini. Sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.